Elevasi temporoparietal fascia flap (TPFF) atau yang sering disebut sebagai superficial temporal fascia flap merupakan prosedur yang membutuhkan presisi tinggi karena sifat flap yang sangat tipis dan pliabilitasnya yang tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk rekonstruksi defek pada tangan, misalnya penutupan tendon ekstensor atau rekonstruksi pulei. Dalam melakukan elevasi flap ini, pemahaman spasial tiga dimensi terhadap lapisan anatomi region temporal sangat krusial untuk menghindari morbiditas donorside. Berdasarkan literatur bedah plastik rekonstruksi standar, berikut adalah poin-poin kritis yang wajib diperhatikan dengan sesama selama elevasi flap. 1. Proteksi ramus frontalis atau temporalis nervus facialis, nervus 7. Zona risiko tinggi. Ini adalah struktur yang paling kritis yang harus dihindari. Saraf ini berjalan melintasi arcus zygomaticus menuju dahi dan dapat diproyeksikan secara topografis menggunakan garis pitangui. Garis dari 0,5 cm di bawah tragus ke titik 1,5 cm di atas ujung lateral alis. Surgical pearl di atas arcus zygomaticus, ramus frontalis berjalan di dalam atau tepat di bawah lapisan TPF, ekuivalen dengan lapisan smash. Batas diseksi anterior flap harus dibatasi dengan ketat di posterior garis ini. Jika diseksi dipaksakan terlalu ke anterior pada level ini, risiko cedera saraf sangat tinggi dan akan mengakibatkan proptosis ipsilateral serta kelumpuhan musculus frontalis. Gunakan diseksi tumpul dan hindari penggunaan kauter monopolar di zona risiko ini. 2. Preservasi pedicle vascular, arteri et vena temporalis superficialis. Level lapisan pembuluh darah superficial temporal arteri STA dan superficial temporal vein STV berjalan di dalam substansi TPF itu sendiri. Surgical pearl saat melakukan elevasi kulit skin flap reflection untuk mengekspos permukaan superficial TPF, bidang diseksi harus berada tepat di dalam lapisan subderma subkutan, tepat di bawah poliker rambut. STV terletak sedikit lebih superficial daripada STA, sehingga sangat rentan terpotong saat insisi kulit awal atau manipulasi awal. Menggunakan bantuan Doppler intraoperatif sangat direkomendasikan untuk memetakan jalur dan bifurkasi arteri, cabang frontal dan parietal sebelum pisau menyentuh kulit. 3. Menjaga integritas folikel rambut, mencegah alopecia. Surgical pearl. Pemisahan kulit kepala dari TPF harus dilakukan secara tajam menggunakan scalpel, cold knife. Dalam keras menggunakan elektrodesikasi atau kauter monopolar secara agresif pada bidang seputan ini karena trauma termal akan merusak folikel rambut secara permanen yang berujung pada komplikasi alopecia kosmetik di sepanjang jalur insisi donor. Karena jaringan kulit kepala sangat padat, mata pisau akan cepat tumpul dan harus sering diganti untuk menjaga presisi diseksi. Identifikasi bidang loose areolar tissue, innominate fascia. Surgical pearl, bidang elevasi flap yang aman dan relatif avaskular di bawah TPF adalah lapisan loose areolar tissue. Disebut juga innominate fascia yang memisahkan TPF dengan diff temporal fascia. Begitu insisi batas superior flap pada garis fusi temporal menembus TPF, lapisan longgar ini akan terekspos. Elevasi flap ke arah proksimal inferior dapat dilakukan dengan sangat cepat dan aman menggunakan diseksi tumpul, jari atau kasa pada bidang ini, sekaligus melindungi struktur di bawahnya. Perhatian khusus pada transisi arcus zygomaticus diseksi proksimal. Jika memerlukan diseksi pedikal yang lebih proksimal mendekati arcus zygomaticus atau jika melakukan elevasi komponen deep temporal fascia di TF, ingat prinsip anatomi pembelahan DTF. Penting sekitar 2 cm di atas arcus zygomaticus, DTF terbelah menjadi dua lapisan, superficial dan deep layer, yang membungkus superficial temporal fat pad. Ramus frontalis nervus 7 berjalan tepat di atas lapisan superficial dari DTF yang terbelah ini. Untuk mengamankan saraf, insisi harus dilakukan menembus lapisan superficial DTF agar masuk ke dalam fat pad. Kemudian diseksi pedikel dilanjutkan secara intrafasial di dalam lemak tersebut. Struktur kritis, lokasi anatomi, lapisan anatomi, konsekuensi jika cedera. Ramus frontalis nervus 7 di dalam atau di bawah TPF, di atas DTF pada area arcus.
proptosis, hilangnya ekspresi dahi. Arteri at vena temporalis superficialis berjalan di dalam substansi TPF, iskemia total atau necrosis flap. Folikel rambut, lapisan subkutan, superficial kulit kepala, alopecia permanen pada donor site. Arteri temporalis media keluar dekat arcus, menyuplai DTF dan musculus temporalis, gangguan vaskularisasi jika DTF ikut di harvest.